Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat pagi tadi kita dikejutkan dengan kabar langsung serangan penjajah ke wilayah Iran yang menghasilkan beberapa petinggi Garda Revolusi Iran itu langsung terbunuh dalam peristiwa itu. Oke. Di antara yang terbunuh adalah Panglima Besar Garda Revolusi Iran dan lain-lain. Nah, ini di sini saya ingin mencoba memperjelas apa yang terjadi tanpa berusaha memprediksikan masa depan. Karena kalau kita prediksikan masa depan, kita akan terjebak kepada analisis-analisis yang kadang-kadang itu sifatnya masih blur, masih buram, mengambil kesimpulan terlalu cepat dari apa yang terjadi padahal masih ongoing. Ini masih kejadian terus, masih kejadian terus. Bahkan pada saat video ini dibuat, penjajah itu masih menyerang fasilitas nuklir Iran yang ada di kota Natanz. Oke. Pertama gini teman-teman sekalian, serangan penjajah terhadap Iran itu terjadi di tengah-tengah negosiasi nuklir antara Iran dengan Amerika Serikat. Yang kemarin putarannya itu berlangsung di Roma, di Italia, yang ini sudah berlangsung selama beberapa kali perundingan dan perundingan ke-6 nanti akan terjadi kira-kira hari Minggu ini. Ya, hari Minggu ini. Tapi tampaknya perkataan Donald Trump di platform Truth milik dia, itu Twitter yang dibikin lagi sama Donald Trump, mengisyaratkan bahwa kelihatannya Iran itu bersikeras untuk menolak tawaran-tawaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mengapa menolak? Kayaknya tawaran itu pasti merugikan Iran, tapi hanya menguntungkan Amerika Serikat. Dan kelihatannya dari sini Amerika Serikat menggunakan Netanyahu atau menggunakan penjajah untuk langsung menyerang Iran. Nah, yang menariknya di sini, teman-teman sekalian, dari sekian banyak yang bisa diserang, ya, yang pertama kalau kita melihat pola serangan yang terjadi kepada Hizbullah yang ada di Lebanon, itu yang diserang bukan hanya objek militer akan tetapi juga tokoh-tokoh politiknya langsung. Jadi bukan cuma tokoh militernya, kan terakhir sebelum momen kesyahidan Ismail Haq gitu ya, Baba Ismail, itu kan Fuad Syukur, komandan tertingginya Hizbullah, itu dibunuh oleh penjajah. Akan tetapi kalau di Iran ini ya kejadiannya cukup unik. Yang ditarget itu hanya pusat-pusat militer dan komandan militernya saja. Kalau Hizbullah itu yang dibunuh sampai Hasan Nasrallah, sampai Hashim Safieddin, ini yang dibunuh hanya sampai tataran militernya saja. Ada pesan apa sebenarnya yang mencoba disampaikan di sini dan dampak apa yang diinginkan oleh penjajah? Pertama, penjajah sadar bahwa Iran itu merupakan salah satu supplier minyak terbesar bagi Cina. Beda dengan di Yaman. Kalau Yaman, ya Yaman, ketika penjajah menyerang Yaman, maka yang ditarget adalah pelabuhan minyak atau yang ditarget adalah kilang minyak yang ada di Hudaidah. Ya, itu kalau menyerang Yaman, maka yang diserang adalah kemampuan ekonominya Yaman karena Yaman tampaknya lebih berhasil untuk menyembunyikan arsenalnya di bawah tanah. Hizbullah karena tidak memiliki sumber ekonomi yang kuat selain dari APBD atau APBN negara Lebanon, karena Hizbullah masuk ke dalam sistem politiknya Lebanon sebagai sebuah partai politik, maka yang ditarget adalah tokoh politik, wali kota dari partai Hizbullah, dan begitu juga dengan arsenal mereka. Tapi kalau untuk Iran, ini agak rumit. Secara ekonomi, Iran itu sangat terikat dengan Cina, dan secara militer, Iran itu sangat terikat dengan Rusia, meskipun juga terikat dengan negara-negara yang lain. Akan tetapi, Iran itu lebih kuat aliansinya dengan Rusia secara militer dan dengan Cina secara ekonomi. Maka, tampaknya Amerika Serikat maupun penjajah tidak mau mencari gara-gara dengan Cina. Ya, Amerika Serikat maupun penjajah tidak mau mencari gara-gara dengan Cina, akan tetapi ya karena memanfaatkan momen melemahnya Rusia. Saya tidak mengatakan Rusia kalah, tapi saya mengatakan melemahnya Rusia karena aksi serangan-serangan Ukraina terhadap Rusia, maka yang dicari adalah arsenalnya dari Iran yang targetnya adalah melemahkan saja secara militer. Israel atau penjajah ini saya rasa tidak mau secara langsung menghancurkan Iran, itu tidak untuk musim ini atau untuk terangan kali ini. Mengapa? Karena risikonya masih terlalu tinggi buat dia. Biaya perang yang mereka habiskan di Gaza atau juga di seluruh wilayah Timur Tengah, termasuk untuk melawan Lebanon, untuk juga melawan Yaman, itu sangat besar dan terlalu merugikan buat dia kalau membuka front baru yang lebih besar untuk melawan Iran. Maka serangannya itu terukur gitu loh. Biar sangat menyakitkan, akan tetapi jangan sampai Iran membalas dengan kekuatan penuh. Wah, itu loh yang jadi masalah. Dan karena ini terjadi di tengah perjanjian nuklir antara Iran dengan Amerika Serikat, maka pasti Iran akan berpikir ribuan kali untuk membalas dengan serangan skala penuh. Karena apa? Ini seakan-akan memberikan pesan gitu loh. Oke, turuti syaratnya Amerika, ini kan dari sisi Amerika. Turuti syarat kami, kalau tidak kami akan biarkan anak kami gitu, kami akan biarkan teman kami nih, yaitu penjajah tadi, gitu ya, untuk menyerang kamu.
Kami nggak akan mencegah, dan tapi kami akan melindungi penjajah, kami akan melindungi Israel kalau kamu melawan balik, gitu loh. Nah, pesan yang mau diberikan Israel sebaliknya gitu loh. Kamu kalau melawan kami, kamu akan berhadapan langsung dengan kami dan langsung dengan Amerika Serikat. Gitu loh. Itu pesan yang mau disampaikan oleh penjajah maupun Amerika Serikat di sini. Dan Rusia saya rasa tidak akan bisa memberikan bantuan besar sebagaimana, karena uangnya itu sudah habis digunakan di Ukraina, sebagaimana ketika Bashar al-Assad ya diserbu oleh para mujahidin di bulan Desember tahun 2024 lalu. Iran dan Rusia gitu ya juga tidak kelihatan melakukan manuver militer yang menarik gitu loh. Kelihatannya hanya pernyataan saja gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Dan di titik inilah yang menarik gitu ya. Jadi saya menyimpulkan tampaknya Iran tidak akan melakukan serangan skala besar yang lukanya fatal kepada musuh. Karena apa? Ini Iran sadar di balik ini adalah Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok penjajah tidak menyerang langsung Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Syiah Rafidhah atau pemimpin tertinggi Syiah Iran? Ini untuk menghindari, ya kan gini, mereka pasti mempelajari bagaimana Hasan Nasrullah, Yahya S gitu ya, dan juga Baba Ismail yang kemarin dibunuh gitu ya. Ternyata kesyahidan mereka gitu ya, kecuali Hasan Nasrullah ya, kalau menurut keyakinan Ahlus Sunnah beliau tidak syahid. Ya, kecuali Hasan Nasrullah ini gitu ya. Terkhusus para pemimpin gerakan pejuang di Palestina, ketika mereka syahid ya, ketika mereka syahid, ini justru malah mereka menjadi pahlawan baru. Mereka malah bisa mempersatukan kaum muslimin gitu ya. Mereka malah bisa mempersatukan kaum muslimin. Pun sebetulnya sosok Hasan Nasrullah di Lebanon itu masyarakat menjadi simpati gitu loh. Tadinya hanya menganggap Hasan Nasrullah ini hanya sebagai tokoh apa ya, bagi yang non muslim Hasan Nasrullah dianggap sebagai sosok pimpinan Islam saja gitu loh, yang tidak mewakili mereka. Dan bagi yang muslim ya itu mah sosok pimpinan Syiah saja. Tapi momen terbunuhnya Hasan Nasrullah oleh Israel kemarin itu malah membuat sosoknya itu naik naik daun gitu loh. Sosoknya itu malah kalaupun tidak bisa dikatakan dipuja, artinya orang relatif bisa menerima sosoknya gitu loh sebagai salah satu pemimpin modern yang ikut menyerang penjajah dan ikut berdarah-darah melawannya. Nah, tampaknya gitu ya, penjajah tidak mau ceroboh kalau langsung menarget Ali Khamenei. Maka Ali Khamenei ini bisa jadi malah dianggap sebagai sosok yang bisa mempersatukan dunia Islam, karena kematiannya nanti akan melambangkan persatuan besar gitu loh. Kan gitu. Ya kan gitu. Artinya nanti Israel itu sadar, atau penjajah itu sadar bahwa dia tidak mau mengangkat seorang pemersatu baru bagi kaum muslimin yang saat ini krisis teladan, bagi kaum muslimin yang saat ini krisis pemimpin yang mau mengajak untuk melawan penjajah gitu loh. Maka yang diserang ini cukup sampai level-level bawahnya saja, meskipun saya rasa penjajah lebih dari mampu untuk menyerang. Dan ini juga menarik untuk negara-negara yang lain, terutama negara-negara Islam yang selama ini ingin melawan penjajah atau didesak untuk melawan penjajah. Pertama dari skenario perlawanan kepada Hizbullah di Lebanon kemarin. Penjajah itu dengan leluasa bisa merekayasa pager atau alat komunikasi kecil yang berbasis teks saja, itu ya, ukurannya sebesar, ya mungkin sebesar tahu isi lah gitu ukurannya, atau sebesar tahu gitu ya. Ternyata diledakkan dan 3.000 pasukan Hizbullah langsung terluka secara mendadak. Nah, dan karena lokasi Beirut itu dekat dengan Tel Aviv gitu ya, maka langsung menggunakan pesawat tempur untuk menghancurkan gedung yang dimiliki oleh Hizbullah. Nah, bedanya lagi adalah, ya saat ini ya teman-teman sekalian, negara-negara Islam ini pasti akan melihat, oh iya, ada rilis-rilis dari penjajah yang menunjukkan beberapa agen-agen Mossad ya, agen-agen mereka itu menanam menanam semacam drone, yang mana drone-drone inilah yang dipakai di hari Jumat pagi ini untuk melawan Iran atau untuk menghancurkan Iran. Meskipun saya nggak mengatakan negaranya hancur, tapi dalam artian menghancurkan pertahanan militernya Iran. Artinya pertahanan militernya Iran kok semudah itu kebobolan gitu ya. Ini pasti pesan yang mau disampaikan penjajah adalah, penjajah itu bisa aja menunda rilisnya video mata-mata Mossad, nanti aja rilisnya setelah perang selesai. Tapi kenapa rilisnya itu dilakukan sekarang, beberapa jam saja setelah serangan bahkan masih terjadi? Karena ingin memberikan pesan kepada negara-negara Islam bahwa kalian kalau mau melawan kami serius, agen kami itu di mana-mana loh. Ya gitu loh, itu yang pesan mau mereka sampaikan. Dan ini juga pelajaran keras buat Indonesia gitu loh. Kita yang misalnya ya, kita mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk melawan penjajah, kita harus siap-siap.
Ya, agen rahasia mereka tuh ada di mana-mana, dan kita mungkin harus melakukan pembersihan alat elektronik, penyadapan apa dan lain sebagainya di negeri kita. Ini pertempuran yang berlangsung tidak mudah karena disupport langsung oleh Amerika Serikat. Kita tidak hanya melawan entitas penjajah, tapi kita juga melawan Amerika Serikat sebagai biang kerok, sebagai, kalau kata Abu Hamzah, Syaitonul Akbar. Inilah sebenarnya host perangnya gitu loh. Kira-kira itu komentar singkat yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Ini karena masih terjadi, jadi kita nggak usah buru-buru ya. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Enggak sih saya rasa. Apakah kemudian Iran akan membalas dengan balasan yang besar? Iran itu negara, bro. Iran itu bukan ormas. Namanya negara itu pembalasannya akan terukur. Negara bertanggung jawab kepada rakyat. Negara juga berurusan dengan hubungan luar negeri. Negara juga akan berurusan dengan ekspor impor apa dan lain sebagainya. Seenggak-enggaknya dia harus memikirkan Iran 20 tahun ke depan kalau mau melakukan aksi yang sekarang gitu loh. Maka tampaknya Iran tidak akan mengambil risiko, pun tidak akan mengosongkan arsenalnya, enggak akan. Kenapa? Karena berbahaya. Iran masih menghadapi musuh-musuh lain yang cukup berbahaya buat dia gitu loh. Ya, ini kalau kita dari sudut pandangnya Syiah, ya dari sudut pandangnya Iran, dia bisa kapan saja diserang oleh Taliban dari Afghanistan. Dia bisa kapan saja nanti diserang oleh rezim Damaskus. Dia bisa kapan saja diserang oleh Arab Saudi. Maka Iran berpikir untuk tidak mengosongkan arsenalnya gitu loh. Sebagaimana Arab Saudi juga misalnya berpikir untuk tidak menyerang penjajah lebih dulu. Karena apa? Pembalasan dari Iran, dari Yaman dan lain sebagainya sebagai Syiah menyerang negara ahlu sunnah seperti Saudi masih mungkin terjadi. Makanya saat ini sebagai negara kita tidak bisa melihat Iran seperti Hizbullah, seperti gerakan H yang ada di Gaza dan lain sebagainya, yang benar-benar habis-habisan. Mereka harus memikirkan ekspor impor, mereka harus memikirkan keberlangsungan negara untuk jangka panjang. Sementara gerakan-gerakan paramiliter atau gerakan yang tidak menguasai sebuah negara, dia tidak memikirkan keberlanjutan sebuah negara gitu loh. Karena ada entitas negaranya sendiri dan ada ormasnya sendiri, dan ormas inilah yang melawan. Sementara kalau Iran, ini adalah face to face, negara melawan negara. Ya, bahkan skenarionya kalau berlanjut ini bisa jadi nanti skenarionya seperti Ukraina lawan Rusia. Perangnya berlanjut sampai bertahun-tahun nggak selesai. Dan ini sangat dihindari oleh Iran karena bisa berakibat satu, rusaknya aliansi antara dia dengan Cina dan Rusia karena apa? Habis duitnya gitu kan. Atau yang ketiga juga berakibat Iran akan berubah menjadi Suriah baru. Suriah baru itu maksudnya bukan kekacauan bukan kekacauan antar sekte, akan tetapi perang berkepanjangan yang berakibat berblokade dari seluruh dunia. Saat ini ada ratusan sanksi dari Amerika Serikat yang sebetulnya sudah bisa kita katakan Iran tuh diblokade sebenarnya oleh Amerika Serikat. Tapi Iran tuh masih nahan-nahan, ya masih nahan-nahan. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ketika melihat berita ini kita terlepas dari kabar hoaks dan tidak terlalu buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.